Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hai Natali, hai Gisel, seru banget. Kalian lagi apa? Lagi ngapalin gerakan saya Laskar Kristus loh. Wih, keren banget. Iya loh, seru kalau nyanyi ada gerakannya. Bener juga ya. Supaya lebih semangat, kita memuji Tuhan yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama pakai gerakan. Boleh? Oke, kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap beribadah. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Pimpin untuk setiap kami, pimpin waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Natali, hari ini kamu mau bersyukur apa? Hari ini Natali mau bersyukur karena sudah bisa berkumpul bersama teman-teman untuk beribadah dan juga Gisel dan Lause. Oke, kalau Gisel mau bersyukur apa? Kalau Gisel mau bersyukur karena mendapat kesehatan, juga karena bisa mendapat nilai yang bagus. Oke, nah bagus ya. Lause Ayu juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Lause Ayu sehingga Lause Ayu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga bersyukur kan untuk kebaikan Tuhan? Iya. Nah, banyak sekali ya alasan kita untuk bersyukur. Kita bisa sebutin sampai 10.000 loh bahkan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan saat ini 10,000 reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy
Tadi kalian sudah belajar kan gerakan lagunya Saya Laskar Kristus? Kita nyanyiin aja lagu ini sambil pakai gerakan. Teman-teman ikuti gerakan kami ya. Ya, adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dan sambil pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Luse, aku juga punya lagu seru loh yang pakai gerakan Boleh, mau nyanyi lagu apa, Gis? Generasi Bagi Kristus. Yuk kita nyanyikan sambil pakai gerakan ya. Yuk. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sekali lagi ya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Lause, kita juga punya lagu theme song di bulan Maret ini kan? Iya, kalian sudah bisa? Sudah Lause. Pinter. Yuk teman-teman kita nyanyikan lagu theme song di bulan Maret ini. Jaminan mulia yang padamu, Yesus Tuhanku, penebusku. Ini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan
Kita punya pengumuman apa nih buat teman-teman di rumah? Persembahan ditransfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Kita juga ada lomba menyanyi loh. Yuk kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Langsung harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Yuk, bagi adik-adik yang suka menyanyi, kita ada acara seru nih. Apa ya kira-kira? Betul, lomba menyanyi. Untuk kalian adik-adik kelas playgroup, kelas TK, dan kelas India, kalian bisa menyanyikan lagu seperti ini. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Nah, untuk kalian kelas pertama, kelas madya, dan kelas remaja, kalian akan menyanyikan lagu berikut ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Nah, adik-adik, untuk kriteria lombanya, yang pertama adalah penguasaan lagu. Yang kedua, ketepatan tempo. Yang ketiga adalah kostum dan atribut yang bisa kalian pakai. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kalian merekam kalian sedang bernyanyi dengan iringan musik yang akan kalian dapatkan dari Losovena. Kalian tidak boleh mengedit lagu atau suara kalian. Jadi yang boleh jadi hanyalah backgroundnya aja ya. Oke. Kalian bisa mendaftarkan paling lambat tanggal 15 Maret ya. Untuk pengumpulannya paling lambat tanggal 26 Maret melalui Google Drive. Kalau kalian mau daftar dan butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Losovena ya. Oke adik-adik, langsung tunggu ya. Jangan lupa daftar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pamitan ke teman-teman yang di rumah yuk. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa adik-adik. Smile. Heboh! Halo adik-adik kelas Madya. Smile. Heboh. Selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini untuk kami bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Berikan hikmat buat kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, adik-adik sudah belajar 6 kitab loh di dalam perjanjian lama. Terus semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar kitab yang ke-7. Adik-adik ada yang tahu kitab apa yang akan kita pelajari? Iya, Hakim-Hakim. Minggu lalu adik-adik bersama Lausomia sudah belajar sampai Tuhan memberikan kemenangan buat Yosua dan bangsa Israel. Mereka bisa merebut tanah Kanaan. Tapi itu semata-mata bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Yosua taat dan percaya kepada Tuhan. Semasa hidup Yosua, bangsa Israel hidup dalam melayani Tuhan. Tapi setelah Yosua meninggal, bagaimana ya kondisi bangsa Israel? Kita baca bersama-sama yuk dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 13. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun.
ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Wah adik-adik, ternyata setelah Yosua meninggal, bangsa Israel hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup di tengah bangsa Kanaan, mereka ternyata ikut menyembah dewa mereka dan mereka menikah dengan orang Kanaan. Tuhan menjadi marah kepada mereka, Tuhan menghukum mereka, Tuhan mendatangkan musuh-musuh untuk mengalahkan mereka. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini ada satu siklus yang terus berulang, yaitu ketidaktaatan, hukuman, pertobatan, pembebasan. Sekalipun bangsa Israel terus-menerus berdosa dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menghukum ketidaktaatan mereka sampai mereka bertobat. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Tuhan membebaskan mereka dengan mengutus seorang hakim. Adik-adik, hakim yang akan kita pelajari hari ini berbeda ya dengan hakim yang kita kenal zaman ini di persidangan hukum. Hakim yang di Alkitab yaitu hakim utusan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini terdapat 12 hakim. Mereka diantaranya adalah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson. Selama 12 hakim ini memimpin, siklus yang sama terus berulang. Ketidaktaatan, hukuman, pertobatan, pembebasan. Hari ini kita akan belajar 5 hakim pertama. Yang pertama, Otniel. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala. Tuhan marah atas perbuatan mereka dan menghukum mereka. Tuhan menjual mereka kepada bangsa Aram Mesopotamia. Mereka menjadi takluk di dalam bangsa Aram selama 8 tahun. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Otniel. Otniel ini berperang melawan Raja Aram, kemudian menang atas bangsa Aram. Akhirnya amanlah bangsa Israel selama 40 tahun. Hakim yang kedua, Ehud. Bangsa Israel kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada Eglon, Raja Moab, dengan mengajak Bani Amalek dan Bani Amon untuk mengalahkan bangsa Israel. Sehingga selama 18 tahun, bangsa Israel takluk kepada Eglon. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bernama Ehud. Ehud membawa pedang bermata 2. Ehud membunuh Eglon dan menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab. Hakim yang ketiga, Samgar. Tidak banyak catatan tentang hakim ini, hanya 1 ayat di dalam Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa hakim ini juga membebaskan bangsa Israel. Dia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Hakim yang keempat, Deborah. Dia adalah satu-satunya hakim perempuan yang ada. Setelah Ehud meninggal, bangsa Israel kembali berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Kanaan. Mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Tuhan mengutus Deborah, nabi yang perempuan, sebagai hakim atas orang Israel. Yuk kita lihat video berikut.
orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Hakim yang kelima, Gideon. Bangsa Israel makin hari makin miskin karena mereka diserang terus-menerus oleh orang Midian. Dan bangsa-bangsa lain juga datang menjarah dan menghancurkan tanaman mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat Gideon sebagai hakim yang kelima untuk melepaskan bangsa Israel. Mari kita baca bersama-sama dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman padanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Dari teks yang tadi kita baca, kita mengetahui ternyata Gideon adalah seorang penakut ya. Dia mengirik atau menginjak gandum di tempat pemerasan anggur karena takut kepada orang Midian. Tetapi malaikat menyebut dia pahlawan yang gagah berani. Tuhan sudah memberikan kekuatan buat Gideon. Hanya saja Gideon belum menyadarinya. Gideon meminta tanda jikalau Tuhan benar mau memakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Gideon akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, sedangkan seluruh tanah kering, maka benarlah Tuhan mau pakai dia. Keesokan harinya ternyata benar loh adik-adik. Seluruh tanah itu kering. Hanya guntingan bulu domba Gideon yang basah. Bahkan airnya sampai bisa diperas. Tetapi bagi Gideon, tanda tadi belum cukup. Dia meminta satu tanda lagi dari Tuhan. Kali ini dibalik. Seluruh tanah basah, guntingan bulu dombanya akan kering. Tuhan mengabulkan lagi keesokan harinya. Tuhan membuat seluruh tanah basah dan guntingan bulu dombanya Gideon tetap kering. Lalu Gideon bersiap-siap untuk berperang. Gideon membawa 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan mengatakan itu terlalu banyak. Jangan sampai bangsa ini mengatakan dia menang karena dia punya kekuatan yang besar. Kemudian Tuhan menyuruh pada Gideon menyuruh pulang siapa saja yang merasa takut. Lalu pulanglah sebanyak 22.000 orang, sehingga saat ini tersisa 10.000 orang. Tuhan mengatakan masih terlalu banyak. Disortir lagi, kemudian sisa 300 orang saja. Dari 300 orang ini, Gideon mengalahkan orang Midian. Adik-adik, Tuhan sangat bermurah hati ya. Ketika bangsa Israel berdosa, mereka berseru kepada Tuhan dan mau bertobat, Tuhan mau mengampuni mereka. Bahkan Tuhan juga memberikan pembebas buat mereka. Kita lihat ya hakim-hakim yang Tuhan pilih itu adalah hakim-hakim orang biasa. Tetapi diperlengkapi oleh kekuatan Tuhan sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuh. Hakim-hakim yang kita pelajari adalah pembebas sementara. Mereka adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita membutuhkan pembebas yang bisa menyelamatkan kita. Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pengalaman bangsa Israel, setelah kita diselamatkan, kita jangan lagi berbuat dosa. Kita harus terus menyenangkan Dia, menaati setiap perintahnya. Aktivitas minggu ini adik-adik bisa mengisi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Selamat mengerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami pembebas yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak lagi melakukan dosa terus-menerus, tetapi kami bisa berubah dan kami bisa menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.